Hikayat Hemuto. Setelah beberapa lama tinggal di kawasan air terjun, Hemuto melanjutkan perjalanannya dengan harapan menemukan wilayah pesisir. Tidak jauh dari lokasi tersebut, ia menemukan sebuah dermaga kecil yang biasa digunakan nelayan sebagai tempat tambatan perahu. Di tempat itu, Hemuto menetap sementara, membangun sebuah gubuk sederhana, dan setiap hari menanti kemungkinan adanya kapal yang melintas. Beberapa hari kemudian, sebuah kapal besar terlihat melintasi perairan tersebut. Hemuto segera mengibarkan bendera putih sebagai tanda permohonan bantuan. Kapal itu pun mendekat dan Hemuto meminta izin untuk menumpang. Kapal tersebut diketahui merupakan kapal dagang yang berasal dari kerajaan Luwu dengan kapten bernama Lakoro. Sejak pertemuan itu, terjalin hubungan persahabatan antara Hemuto dan Lakoro. Selama pelayaran menuju Maluku, Hemuto menceritakan riwayat hidupnya kepada Lakoro dan para awak kapal. Ia mengungkapkan bahwa nama aslinya adalah Jafar atau Muzaffar. Ia merupakan anak yatim piatu yang berasal dari kalangan bangsawan. Ayahnya semasa hidup pernah diangkat sebagai Kolano, pemimpin di Ternate. Atas perintah kerabat dekat ayahnya, Jafar dikirim untuk berguru ke Pulau Jawa. Namun, dalam perjalanan tersebut, ia tertinggal dari kapal yang ditumpanginya ketika singgah di kawasan Teluk Tomini. Peristiwa inilah yang kemudian mengantarkannya ke Tanah Limutu dan mengubah jalan hidupnya. Dan pemberian nama Hemuto di Tanah Limutu, Jafar ditemukan oleh seorang pemimpin suku besar di wilayah tersebut. Saat pertama kali bertemu, terjadi kendala bahasa karena Jafar tidak memahami bahasa Gorontalo. Komunikasi baru dapat terjalin setelah salah seorang anggota suku yang berasal dari Maluku dan memahami bahasa Melayu, Melanesia, serta unsur bahasa Persia, bertindak sebagai penerjemah. Melalui penerjemah tersebut, Jafar menceritakan asal-usul dan perjalanannya. Sang kepala suku kemudian mengangkatnya sebagai anak angkat dan memberinya nama Hemuto. Nama ini berasal dari istilah Gorontalo Hemolimamuto yang berarti membasuh wajah, merujuk pada kebiasaan Jafar yang ditemukan sedang berwudu di tepi sungai. Kepala suku Limutu menganut kepercayaan yang berbeda dengan Hemuto. Ia kerap mempertanyakan kebiasaan Hemuto yang membasuh wajah pada malam hari dan pada waktu-waktu tertentu sesuai pergerakan matahari. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi pintu masuk bagi Hemuto untuk memperkenalkan ajaran Islam. Pada tahap awal, Hemuto hanya menyampaikan pengenalan dasar syariat Islam tanpa masuk pada pemaknaan teologis yang mendalam. Dalam istilah Gorontalo, tahap ini disebut isi-isimu dipo lopo ma'ana, yaitu pengenalan ajaran tanpa penjelasan hakikat. Tempat awal dakwah ini kemudian dikenal dengan nama isimu. Hemuto kemudian hidup sebagai bagian dari keluarga besar suku Limutu. Ia menjalani kehidupan bertani, khususnya menanam jahe di sebuah kawasan perkebunan luas yang kemudian dikenal sebagai Tomilito, berasal dari istilah Gorontalo untuk jahe. Wilayah ini kerap disinggahi para pedagang dari Maluku dan Makassar. Melalui interaksi tersebut, Hemuto semakin dikenal, hingga akhirnya bertemu dengan seorang ulama yang mengenali latar belakang kebangsawanannya. Setelah diketahui bahwa Hemuto, Jafar Muzaffar, berasal dari keturunan bangsawan, kepala suku Limutu mengantarkannya ke istana kerajaan Limutu, Limboto. Di istana, mereka disambut langsung oleh Raja Limboto yang bergelar Puluhulawa. Gelar Puluhulawa merujuk pada kebiasaan raja mengenakan perhiasan emas, termasuk gelang emas besar yang dalam bahasa Gorontalo disebut Pateda Hulawa.
Raja menerima Hemuto untuk tinggal di lingkungan istana dan secara simbolik mengangkatnya sebagai anak. Setelah dewasa, Hemuto diangkat sebagai panglima kerajaan Limutu dengan gelar Wulealolipu. Jabatan ini diberikan berdasarkan kecerdasan, kepemimpinan, dan kemahirannya dalam seni bela diri. Raja Puluhulawa juga memberikan izin kepada Hemuto untuk mengelola wilayah Tomilito, daerah yang sebelumnya pernah ia diami di kawasan Isimu. Selain menjalankan tugas kenegaraan, Hemuto aktif berdakwah, berlayar, dan berdagang bersama saudara-saudara angkatnya, menyebarkan ajaran Islam melalui jalur damai dan hubungan antar wilayah. Dalam pelayaran bersama Lakoro, Hemuto melanjutkan kisah hidupnya. Ia menceritakan bahwa setelah dipercaya menjadi panglima kerajaan Limutu, ia sempat menelusuri wilayah-wilayah kerajaan tersebut. Dari lingkungan keluarga istana, Hemuto memperoleh kabar bahwa leluhur dari pihak kakeknya, seorang perempuan, pernah menjadi ratu di kerajaan Limutu. Menurut tradisi lisan kerajaan, perempuan tersebut kemudian memilih menyepi, menjauh dari hiruk-pikuk istana, dan menjalani kehidupan sebagai tabib. Didorong oleh keinginan untuk menelusuri jejak leluhurnya, Hemuto memulai perjalanan. Ia melintasi dataran rendah di tepi danau yang kemudian dikenal dengan nama Datahu, wilayah yang hingga kini masih dikenal sebagai Desa Datahu. Dari kawasan Isimu, perjalanan itu membawa Hemuto ke berbagai tempat yang kelak menjadi toponimi penting dalam sejarah lokal. Dalam perjalanan tersebut, Hemuto mendapati biji-bijian yang menyerupai buah kurma, namun berwarna merah ketika masak dengan batang menyerupai pohon kelapa. Ketika buah itu dibelah, isinya menyerupai kelapa muda yang masih berserabut. Dari keterangan orang yang menemaninya, diketahui bahwa buah tersebut adalah buah pinang. Tempat itu kemudian dinamakan Bongo Mem, dari istilah Bongo Memelama, yakni buah berwarna merah yang menyerupai kelapa. Perjalanan dilanjutkan hingga Hemuto menemukan bercak-bercak merah di tanah yang tampak seperti darah. Ia sempat mengira telah terjadi peristiwa kekerasan. Namun setelah diperiksa dan dicium, bercak tersebut ternyata bukan darah. Yang akhirnya disebut menjadi Hutamela dalam bahasa Gorontalo, yang artinya tanah merah. Di tempat itulah Hemuto teringat pesan ayahnya. Apabila ia merantau, hendaklah ia mencari seorang perempuan tua bernama Nenek Siti Ashifa, atau dalam sebutan lain Siti Syahirah, yang dikenal memiliki kemampuan mengobati dengan menggunakan air liur atau air biasa. Ayahnya berpesan bahwa tanda untuk menemukan nenek tersebut adalah tanah merah, Hutamela, karena itulah jalan yang kerap dilalui sang tabib. Mengikuti tanda-tanda tersebut, Hemuto bertemu dengan seorang laki-laki yang berjalan berlawanan arah dengannya. Kepada orang itu Hemuto bertanya, dalam bahasa Gorontalo, mengenai keberadaan nenek Siti Ashifa. Orang tersebut menjawab bahwa yang dimaksud adalah nenek Arab yang biasa mengobati. Ia menjelaskan bahwa tempat yang dituju sudah dekat, melalui jalan berbatu yang memiliki banyak tanda merah, bekas pinang dan sirih yang dikunyah sang nenek. Jalan berbatu inilah kemudian menjadi wilayah Batu Da'a, diambil dari bahasa Gorontalo Hibotu-Botu Wada'a, jalan yang penuh bebatuan. Akhirnya Hemuto bertemu dengan nenek Siti Ashifa, seorang perempuan lanjut usia yang masih tampak kuat dan aktif mengobati orang-orang yang sakit. Dalam tradisi lisan Gorontalo, nenek Siti Ashifa kemudian dikenal sebagai Aulia Nenek Tanemela al-Asyariyah, seorang ulama sekaligus tabib yang diyakini memiliki karamah. Air yang pernah digunakannya untuk mengobati dikenal sebagai Taluhu Barakati, air berkah. Bahkan diceritakan bahwa Kolano Ternate, ayah kandung Hemuto, pernah memperoleh kefasihan berbahasa Gorontalo setelah mengunyah pinang dan sirih yang diberikan oleh nenek Siti Ashifa. Orang yang menunjukkan jalan kepada Hemuto kemudian diberi nama Dunu, dari istilah Gorontalo Talo Dudua Lopotunu. Ia diberi wilayah untuk berkebun, yang kelak dikenal sebagai Dunit O. Sementara itu, tempat pertemuan antara Hemuto dan nenek Siti Ashifa diabadikan dengan nama Dungalio. Gorontalo Ilo Dungalio artinya ditemui. Setelah mengisahkan pencarian leluhur dan pertemuannya dengan nenek Tanemela,
Hemuto melanjutkan ceritanya kepada Lakoro mengenai sebab musabab dirinya dilempari dan dikejar oleh cucunya sendiri, meskipun ia tidak mengetahui secara pasti alasan di balik permusuhan tersebut. Lakoro terharu mendengar kisah panjang Hemuto. Setibanya di Maluku, Lakoro menjamu Hemuto di rumahnya yang terletak di atas bukit. Hemuto memilih tidak langsung menuju istana kerajaan Ternate karena khawatir pihak-pihak yang memusuhinya, termasuk keluarga dan para pengikut cucunya, masih berada di sana dan dapat membahayakan dirinya. Hemuto kemudian menetap di sebuah bukit yang tidak jauh dari pusat kerajaan Ternate. Di tempat itu ia bertani, menanam jahe, sembari mengumpulkan informasi mengenai keadaan kerajaan serta sebab terjadinya pengejaran terhadap dirinya. Masa ini menjadi periode pengasingan sekaligus perenungan bagi Hemuto, sebelum kelak menentukan langkah selanjutnya dalam perjalanan hidup dan dakwahnya. Intisari nasihat dan makna hikayat Hemuto 1. Takdir Allah bekerja melalui jalan yang tidak disangka. Perpisahan Hemuto dari rombongan, keterdamparannya di Teluk Tomini, hingga hidup bersama masyarakat Limutu, menunjukkan bahwa rencana Allah sering hadir melalui peristiwa yang tampak sebagai musibah. Keterasingan justru menjadi pintu bagi pengabdian dan perubahan besar. Nasihat: jangan tergesa menilai suatu peristiwa sebagai keburukan, karena bisa jadi di sanalah jalan amanah dan kemuliaan disiapkan. Tinggi dari status dan asal-usul. Meskipun Hemuto berasal dari keturunan bangsawan, ia tidak mengandalkan nasab untuk dihormati. Ia hidup sebagai petani, anggota suku, dan saudara bagi masyarakat setempat. Nasihat: kemuliaan seseorang terletak pada ilmu, adab, dan manfaatnya bagi orang lain, bukan pada darah dan gelar. 3. Dakwah yang bijaksana. Dimulai dari pengenalan, bukan pemaksaan. Hemuto memperkenalkan Islam secara bertahap, dimulai dari pengenalan syariat tanpa penjelasan hakikat yang berat. Ia menghormati nalar dan budaya masyarakat setempat. Makna: dakwah yang efektif lahir dari kesabaran, kearifan, dan pemahaman konteks sosial. 4. Islam datang melalui jalan damai dan keteladanan ajaran Islam menyebar melalui perilaku Hemuto. Wudu, disiplin waktu, kejujuran, kerja keras, dan kesantunan, bukan melalui kekuasaan atau paksaan. Nasihat: keteladanan adalah dakwah paling kuat dan paling abadi. 5. Hubungan leluhur dan spiritualitas lokal. Bukan untuk disembah, tetapi dihormati. Pencarian Hemuto terhadap Nenek Siti Ashifa bukanlah pengultusan, melainkan pencarian sanad ilmu, jejak kebijaksanaan, dan keberkahan amal saleh. Makna: tradisi lokal dapat menjadi jembatan menuju tauhid jika dipahami dengan hikmah dan tidak melanggar akidah. 6. Alam menjadi penanda sejarah dan identitas. Penamaan tempat seperti Isimu, Tomilito, Bongomeme, Tanemela, dan Dungalio menunjukkan bahwa alam menyimpan memori peradaban. Nasihat: jagalah nama, tanah, dan cerita leluhur, karena di sanalah identitas dan pelajaran hidup diwariskan. 7. Ujian terberat. Datang dari orang terdekat Hemuto justru dikejar dan diusir oleh cucunya sendiri. Ini mengajarkan bahwa kebenaran tidak selalu diterima oleh keluarga dan orang yang kita cintai. Makna: keteguhan iman diuji ketika kebenaran membuat kita harus berjalan sendiri. 8. Mengasingkan diri bukan tanda kalah, melainkan waktu menata diri. Pengasingan Hemuto di Bukit Ternate adalah fase perenungan, bukan pelarian. Di sanalah ia menunggu waktu yang tepat untuk melangkah kembali. Nasihat: kadang mundur selangkah diperlukan, agar langkah selanjutnya lebih bijak dan kuat. 9. Seorang aulia dikenal dari manfaatnya. Bukan pengakuannya. Nenek Siti Ashifa dikenal karena pengobatan, keberkahan, dan akhlaknya, bukan karena gelar atau klaim kesucian. Makna: karamah sejati adalah ketika kehadiran seseorang membawa kesembuhan, ketenangan, dan harapan bagi sesama. 10. Sejarah lokal adalah cermin nilai universal. Kisah Hemuto bukan sekadar cerita daerah, tetapi mengandung nilai universal tentang iman, hijrah, dakwah, kesabaran, dan pengabdian. Penutup hikmah: sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk diteladani agar manusia masa kini tidak kehilangan arah dalam perjalanan hidupnya.